Shalom Shalom teman-teman, teman-teman semuanya. saudara-saudara semua. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat, luar Dan biasa, selalu dalam dari lindungan berkat Tuhan ya. Yes. Amin. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami akan belajar sedikit Tuhan, kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan Kau saja. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, kita kembali lagi nih mau mempelajari tentang otak kita, tetapi ini yang ada hubungannya dengan mata. Ya. Sedikit yang kita pelajari malam hari ini, tapi kita berharap teman-teman bisa ambil hikmahnya dan juga bisa mendapatkan berkat dari pembahasan malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas mata kita yang luar biasa, yang lebih canggih dari kamera yang tercanggih manapun yang ada di dunia Yes. ini. Ya, setuju nggak? Setuju nggak? Tuh, setuju. Nah, tugas mata kita ini teman-teman adalah mengumpulkan data yang kita lihat, kemudian dikirim ke otak, datanya itu kemudian diolah di otak. Nah, proses penglihatan sendiri ini adalah terjadinya di otak, sehingga ketika otak kita bermasalah karena benturan, kita bisa akibatnya tidak bisa melihat, meskipun mata kita nggak apa-apa. Tuh. Dan kita juga bisa berkunang-kunang, Betul, ya, atau juga mungkin bisa penglihatannya muter-muter karena pusing, vertigo dan lain sebagainya. Ya. Nah, proses penglihatan terjadi di otak ini menurut buku yang saya baca bisa dibuktikan dari mimpi. Ya, mimpi itu kan meskipun mata tertutup, tapi dalam mimpi kita itu bisa seperti melihat orang, hewan ataupun benda ya. Jadi ini membuktikan bahwa proses penglihatan memang terjadi di otak. Tuh, direkam ya di otak. Kemudian contoh proses penglihatan seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Misalnya kita melihat nyala lilin dalam satu kamar, mata kita melihat. Nah, nyala lilin ini akan menembus kornea, melewati pupil, kemudian melewati rongga cairan depan, lensa, rongga cairan belakang, dan tiba di retina. Ya. Di retina ini terjadi cahaya tersebut itu akan dibentuk dalam proses akan masuk dalam proses kimia ya. Dan proses kimia ini akan menghasilkan arus listrik pada sel batang. Sel batang ini adalah sel penglihatan hitam putih. Ada lagi yang namanya satu lagi sel kerucut, itu sel penglihatan berwarna. Ya. Nah, khusus pada penglihatan sel batang ini, proses kimia listrik sendiri ini disebut elektrokimia. Itu terjadi dalam 0,0002 detik. Cepat ya. Ya, untuk diantarkan ke otak nih, dari mulai melihat sampai diantarkan ke otak. Kemudian tiba di otak diartikan sebuah lilin yang menyala gitu ya teman-teman. Nah, juga kita pernah dengar mungkin mata berbicara. Nah, ini maksudnya seperti ini teman-teman. Ketika rupanya pupil ini dapat mencerminkan emosi kita. Misalnya ketika kita sedang marah atau kita sedang senang, pupil kita itu bisa membesar. Betul. Gitu. Misalnya hati kita senang, tertarik dengan sesuatu. Nah, pupil kita tuh bisa membesar. Begitu juga ketika kita marah, pupil kita juga bisa membesar. Betul. Nah, jadi memang mencerminkan ya emosi dari seseorang, itu disebut mata berbicara. Nah, kita mau belajar juga pada malam hari ini firman Tuhan yang luar biasa dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena itu teman-teman, kita harus milih dengan bijaksana apa yang patut kita lihat, apa yang tidak. Kita harus minta Roh Kudus menuntun kita untuk bijaksana melihat dengan mata kita ya teman-teman. Ini tanggung jawab kita bersama agar kita tetap menjaga mata yang diberikan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Nah, mari kita bersyukur teman-teman kepada Tuhan untuk karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kita melalui mata kita. Dan kita mau tutup sesi ini dengan doa syukur kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Walaupun waktunya singkat, kami belajar sedikit tentang bagaimana proses mata kami bisa melihat, dan proses penglihatan itu ada di otak kami. Dan juga firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjaga mata kami untuk melihat yang baik. Dan kami mohon tuntunan Roh Kudus sehingga kami memiliki
kebijaksanaan untuk memilih apa yang patut kami lihat yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga tubuh kami tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi. Bentar, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Ya, Oke, terima kasih makasih. teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.